Shalom Bapak Ibu. Ini kali pertama saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Nama saya Ona Tahapari. Saya datang dari Surabaya. Kalau di Surabaya saya berjemaat bergabung dengan GPIA, Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih. Jadi saya pikir itu saja perkenalannya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama dengan saya dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Mari saya baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Ayat-ayat klasik, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab mau supaya saudara dan saya memahaminya dalam hidup kita. Filipi pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau saudara sudah dapat saya akan baca. Alkitab bilang ini, Bapak Ibu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Orang Kristen paling banyak hafal ayat 13. Betul? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah ini yang saudara harus pahami. Bahwa ayat 13 sebenarnya merupakan akibat dari sebuah sebab. Sebabnya itu ada di ayat 12. Makanya kenapa kita perlu memahami ayat 12. Supaya nanti saudara dan saya bisa dengan mudah mengatakan ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah mari saya ajak saudara untuk lihat di ayat 12. Di situ tulisan Paulus memulainya dengan rangkaian dari dua kata, aku tahu. Kata tahu di situ Bapak Ibu menggunakan kata Yunani eido. Eido itu artinya adalah begini, aku tahu, aku lihat, aku alami, aku paham, dan aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ulang ya, Paulus bilang, aku tahu, aku lihat, aku alami, aku paham, baru aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Jadi isu intinya Paulus lagi bilang di dua kata pertama, saya ngalami kok. Dan dalam proses saya mengalami, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Nah ini nilai inti yang saudara dan saya perlu memegangnya baik-baik. Baru kemudian Paulus bilang begini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Nah mari kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kata kekurangan. Kalau orang baca kata kekurangan, orang akan selalu mengkaitkannya dengan persoalan material semata kan, Bapak Ibu? Kurang uang, kurang kepemilikan. Orang kan selalu mengkaitkan kata kekurangan dengan itu saja. Tapi mari saya jelaskan kepada saudara apa yang Alkitab maksudkan dengan kata kekurangan di sini. Karena kita semua mengalaminya tanpa kecuali dalam proses hidup. Apakah kekurangan Yunani tapeino? Kekurangan atau tapeino, arti yang pertama itu adalah begini. Aku ngalami kok. Dan aku tahu bagaimana bersikap dengan benar. Pada waktu aku dipermalukan oleh orang lain. Kata kekurangan, pengertian yang pertama adalah dipermalukan oleh orang lain. Rata-rata manusia ketika ada pada posisi dipermalukan, reaksi salah, sikap salah. Ini yang Alkitab ajar. Paulus bukan sekedar berteori. Makanya dia bilang dari awal, saya ngalami.
Ini bukan teori. Saya ngalami, saya bersikap benar pada saat saya ada pada posisi dipermalukan oleh orang. Itu kekurangan. Kata kekurangan punya pengertian yang kedua adalah begini. Direndahkan oleh orang. Sudah? Kata kekurangan pengertian yang ketiga adalah begini. Dijatuhkan harga dirinya kita oleh orang lain. Itu kekurangan. Ulang. Dipermalukan, direndahkan, dijatuhkan harga diri. Berat kan ini Pak, Ibu? Keempat, apakah kekurangan? Kekurangan atau tapino arti yang keempat adalah begini. Mengalami yang disebut dengan istilah tekanan dalam jiwa. Kapan orang mengalami tekanan dalam jiwa? Ketika mereka harus berhadapan dengan orang tertentu yang bermasalah tentu saja. Ketika mereka harus berhadapan dengan proses-proses berat dalam kehidupan. Orang akan mengalami yang disebut dengan istilah tekanan dalam jiwa. Dan Paulus bilang, saya ngalami. Tapi pada saat saya dipermalukan, direndahkan, harga diri dijatuhkan, ngalami tekanan begitu rupa dalam jiwa. Paulus bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Cukup jelas Bapak Ibu? Apakah kekurangan atau tapino? Pengertian yang berikutnya adalah ini. Ketika dicampakkan. Kapan kita dicampakkan? Ketika ada pada posisi begini kan Pak, Ibu. Habis manis, sepah dibuang. Ya enggak sih? Waktu orang melihat bahwa kita enggak dibutuhkan lagi. Waktu orang melihat bahwa kita bukan siapa-siapa. Waktu orang melihat bahwa ternyata kita tidak mendatangkan keuntungan lagi kepada mereka. Makanya pada akhirnya orang akan mengambil pilihan untuk begini. Mencampakkan saja mungkin kitanya. Nah Paulus bilang, saya lihat kok dan saya ngalami. Pada prosesi dicampakkan Paulus bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Apalagi yang dimaksud dengan kata kekurangan Bapak Ibu. Kata kekurangan itu artinya adalah begini. Dihina sama orang. Dideportasi. Lalu dipaksa tunduk kepada kehendaknya orang lain. Nah itu kekurangan. Jadi coba saudara teliti ulang. Saudara pernah ngalami area yang mana nih? Dipermalukan, direndahkan. Harga diri kita dijatuhkan. Kita berkali-kali mengalami tekanan dalam jiwanya kita. Kita dihina, dicampakkan, dideportasi, dan dipaksa untuk tunduk kepada orang lain punya kehendak. Nah itu kekurangan. Tapi ini yang saudara harus pahami. Hidup ini musim. Amin. Musim pasti berganti. Pada waktu Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Kalimat berikutnya yang dia pakai adalah begini. Aku tahu apa itu kelimpahan. Coba saya minta tolong dibukakan Pengkhotbah pasal 3. Ayat yang pertama saja. Kita baca sama-sama. Pengkhotbah pasal 3. Ayat yang pertama. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan bahasa Inggrisnya bilang lebih cakep Pak, Ibu menurut saya. Bahasa Inggrisnya bilang begini, for everything there is a season, musim. And a time to every purpose under the heaven. Untuk segala sesuatu ada musim. Dan apapun yang terjadi di bawah langit itu ada tujuannya. Jadi Paulus lagi berupaya menyampaikan fakta ini. Kekurangan adalah musim, tapi kelimpahan pun adalah musim. Waktu orang mengalami kekurangan, percayalah Pak Ibu, seumur hidup kita tidak mungkin berhadapan dengan musim hujan saja. Sebab setelah musim hujan pasti musim panas atau kemarau. Setelah musim kemarau pasti musim hujan. Jadi pada waktu saudara dan saya mengalami kekurangan, mengertilah akan selalu tiba masa yang disebut dengan kelimpahan. Karena ini musim. Kalau toh kekurangan terjadi dalam hidupnya kita, seperti yang tadi saya bahas kepada saudara,
Kasih tahu untuk diri sendiri, nggak apa-apa. Dihadapi saja. Ini pun ada tujuannya. Sebab ini terjadi di bawah langit. Kekurangan ada tujuannya. Nanti saya jelaskan. Amin. Sekarang mari kita lihat dulu apakah yang dimaksud dengan kata kelimpahan. Kata kelimpahan di situ yang tadi Paulus bilang, itu diambil dari kata Yunani periseo. Periseo itu artinya begini Pak, Ibu. Saudara dan saya akan mengalami apa yang disebut dengan peningkatan dalam segala hal. Sebutkan, apa saja yang berkaitan dengan hidupnya kita, itu akan mengalami peningkatan. Itu yang disebut dengan kelimpahan. Kita akan meningkat aja, berpindah dari kekanak-kanakan, berubah menjadi orang dewasa. Kualitas kehidupan kita meningkat. Cara kita bersikap dalam tekanan, kita mengalami perbaikan demi perbaikan. Sikap yang kita pertontonkan pada waktu kita berhadapan dengan kekurangan. Ini faktanya Paulus bilang, kekurangan itu baik. Kalau orang tahu bagaimana bersikap dengan benar, apa yang kemudian akan terjadi dalam mereka punya kehidupan adalah mereka akan mengalami yang disebut dengan peningkatan dalam segala hal. Amin. Segala hal apapun yang berkaitan dengan saudara dan saya punya hidup, kalau kita tahu bagaimana bersikap dengan benar pada saat kekurangan terjadi, saudara dan saya akan mengalami peningkatan di area apa saja. Itu kelimpahan. Tapi pengertian yang kedua dari kata kelimpahan atau periseo adalah begini Pak, Ibu. Saudara dan saya akan dibuat oleh Tuhan untuk mengalami apa yang disebut dengan stretching capacity. Kapasitas yang direntangkan oleh Tuhan. Supaya pada akhirnya saudara dan saya punya kemampuan untuk menerima pemberian-pemberian lebih banyak dari Tuhan. Dibanding dengan kemampuan kita hari ini untuk menerima pemberian-pemberian dari Tuhan. Ulang. Tuhan akan merentangkan kapasitas dalam hidup saudara dan saya. Karena target Tuhan adalah begini. Supaya kalau kapasitas kita terentang menjadi lebih besar dibanding dengan hari yang kemarin. Maka saudara dan saya punya daya tampung akan menjadi jauh lebih besar. Sehingga kalau Tuhan mau memberikan apa saja, Dia akan memberikan kepada saudara dan saya. Sehingga kita akan menerima jauh lebih banyak pemberian-pemberian dari Tuhan melampaui hari kemarin. Makanya kenapa Paulus bilang begini, saya tahu, saya lihat, saya alami, lalu saya paham, lalu saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Pada saat apa? Pada saat kekurangan terjadi. Kalau sikap benar saudara dan saya pertontonkan dalam hidupnya kita, mengertilah. Setelah itu kelimpahan bermain dalam hidupnya kita. Tapi dengan pokok bahasan ini. Satu, saudara dan saya akan menjadi orang yang semakin meningkat dalam hal apa saja. Dua, saudara dan saya mengalami perentangan kapasitas untuk menerima, saya ulang, pemberian-pemberian lebih banyak dari Tuhan pagi hidupnya kita. Supaya kita mengalami kelimpahan pemberian dari Tuhan. Contoh, kalau Bapak Ibu bawa tas yang cuman kapasitas menampungnya adalah 1 kilo. Maka kalau Tuhan kasih 10 kilo, 9 kilonya gugur. Betul? Tas cuman bisa tampung 1 kilo. Tapi pada waktu dalam kekurangan, saudara dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Ini yang terjadi. Tuhan tahu tas kita cuma bisa nampung 1 kilo. Tapi waktu Tuhan memperhatikan bagaimana kita melatih diri kita bersikap dengan benar. Pada saat kekurangan terjadi, ini yang saudara harus paham. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya bertahan sampai mati dengan tas daya tampung 1 kilo. Dia akan membuat saudara dan saya punya kemampuan mengalami perentangan tas. Sehingga tasnya kita bisa menjadi semakin besar daya tampungnya. 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 50 kilo. Itu dikerjakan dari pihak Tuhan buat kita. Amin. Karena Dia mau kasih banyak untuk saudara dan saya.
Persoalannya adalah sikap salah dalam kekurangan menghambat peningkatan. Sikap salah dalam kekurangan membunuh potensi mengalami perentangan kapasitas. Sikap salah dalam kekurangan membuat saudara dan saya tidak akan menerima lebih banyak pemberian-pemberian Tuhan kepada kita. Walaupun Tuhan telah berkeinginan untuk memberikan lebih banyak supaya saudara dan saya kelimpahan. Tapi kalau kita tidak meningkat, kita tidak mengalami stretching capacity, akan susah bagi saudara dan saya untuk menerima pemberian-pemberian berlimpah dari pihak Tuhan bagi kita. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Sekarang mari kita pindah. Paulus bilang, saya tahu apa itu kenyang. Saya tahu apa itu kelaparan. Kata kelaparan bahasa Yunani menggunakan kata peinao Bapak Ibu. Apakah peinao? Peinao itu pengertian yang bersama adalah ini. Lapar karena miskin. Kurang aja memang. Lalu kelaparan. Lapar karena miskin. Paulus ngalami. Sudah? Lapar karena miskin saja? Tidak. Kata kelaparan itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Mengalami penderitaan dalam hidup. Sebutkan saja Pak, Ibu. Masing-masing orang punya jenis penderitaan dalam hidupnya mereka berbeda. Tapi waktu saudara dan saya bukan sekedar kelaparan karena miskin. Tapi pada saat saudara dan saya mengalami yang disebut dengan penderitaan. Ini itu yang Alkitab bilang. Kita sedang ada pada musim kelaparan. Menderita aja pada semua bentuk cerita yang kita hadapi dalam proses hidup. Itu kelaparan. Apakah kelaparan atau peinau? Kelaparan atau peinau arti yang lain adalah begini Pak, Ibu. Pada saat kita butuh dan pada saat yang sama kebutuhan itu tidak terpenuhi. Itu kelaparan. Saat butuh, kebutuhan tidak terpenuhi. Berhadapan dengan penderitaan. Mengalami kelaparan berkaitan dengan masalah perut. Karena kemiskinan. Sampai di kelaparan saja? Tidak. Kemudian Paulus bilang kata ini. Aku tahu apa itu kenyang. Kenyang Bapak Ibu. Menggunakan kata Yunani kortaso. Kortaso pengertian yang pertama adalah begini. Aku tahu bagaimana Tuhan menyediakan makanan di musim kelaparan. Tahu banget. Lapar karena miskin. Tapi Tuhan menyediakan makanan. Itu kenyang. Kortaso. Sampai di masalah perut saja tidak Pak Ibu. Saya kata kenyang. Pengertian yang berikutnya adalah begini. Tuhan memuaskan hati kita dengan kebaikan demi kebaikan dari pihak Dia untuk hidupnya kita. Jadi kalau sampai saudara dan saya bilang, saya kenyang, artinya kita butuh makan, Tuhan menyediakan makanan buat kita. Tapi kenyang juga artinya adalah dalam perjalanan hidup saudara dan saya, kita ini dengan matanya kita sendiri. Kita terbiasa melihat Tuhan mempertontonkan kebaikan demi kebaikan di dalam cerita hidupnya kita. Sampai kita puas karena Dia menghujani kita dengan kebaikan dari Dia punya pihak. Itu kenyang. Nah apakah kenyang atau kortaso? Kenyang atau kortaso itu artinya adalah ini. Tuhan akan mengisi area-area kosong dalam kita sampai kita menjadi manusia yang utuh, content, puas, penuh di dalam. Saudara tahu enggak, tekanan dalam jiwa bisa menggiring orang kepada kekosongan. Salah satu penyakit yang sekarang ini sukar disembuhkan oleh dokter adalah emptiness, kosong dalam jiwa. Nah waktu Paulus berkata bahwa Tuhan yang membuat, saya tahu apa yang dimaksud dengan kata kenyang. Yang Paulus maksudkan adalah begini,
Semua hal, waktu kamu mengalami tekanan kejiwaan, semua hal yang menguras kamu, semua hal yang membuat kamu menjadi kosong di dalam. Pada waktu musim kenyang datang, hal-hal kosong dalam kita, Tuhan akan mengisinya. Sampai saudara dan saya penuh di dalam, utuh di dalam. Jiwanya kita mengalami keadaan penuh, dikuatkan, ditopang oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak penyakitan Pak, Ibu. Tetapi berubah menjadi orang-orang sehat karena jiwanya utuh, jiwanya penuh. Cukup jelas ya. Makanya Paulus bilang, saya tahu apa itu lapar, saya tahu apa itu kenyang. Kenyang juga artinya adalah begini, Tuhan tahu kapan menjawab kebutuhannya kita tepat waktu. Itu kenyang. Cukup jelas ya. Nah yang menarik dari ayat 12, ini yang Paulus bilang. Ulangnya, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, lalu aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kenyang. Lalu kalimat menarik yang dia bilang adalah ini, dalam segala hal, ulang, segala hal yang mana? Lapar kenyang, kurang limpah, kekurangan kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, ini yang dia bilang. Bagaimana? Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia buat saya. Kata rahasia, Bapak Ibu harus paham. Kata rahasia bahasa Yunani menggunakan kata mieo. Mieo itu artinya adalah rahasia atau misteri. Tapi ini yang saudara harus pahami. Rahasia atau misteri, rahasia atau mieo, itu artinya adalah begini. Sebuah upaya dari pihak Tuhan untuk melatih kita sehingga kita terbiasa menghadapi apa saja. Ulang. Rahasia, mieo. Upaya dari Tuhan melatih kita supaya kalau toh kita berhadapan dengan kelaparan, kita bisa berkata kepada diri sendiri, ini biasa. Waktu saudara dan saya berhadapan dengan kekurangan, kita dapat berkata, ini biasa. Waktu saudara dan saya berhadapan dengan kelimpahan, kita pun berkata, ini saya sudah biasa alami. Waktu kita mengalami yang disebut dengan kenyang, kita pun akan berkata, ini saya sudah biasa alami. Sehingga kita tenang. Kalau saudara dan saya tidak terbiasa mengalami sesuatu, ekspresi yang biasanya muncul dalam kita adalah kita kaget, kita shock, kita terguncang. Tapi ini yang Alkitab bilang, Paulus bilang, kelaparan, kalau kelimpahan atau kenyang, orang gak mungkin terguncang kan. Orang bahagia. Tapi rata-rata orang kaget lalu orang terguncang pada waktu mereka harus berhadapan dengan kekurangan dan kelaparan. Nah Paulus bilang begini, yang kisah ini nih, musim ini nih, sudah bukan misteri untuk saya, sudah bukan rahasia. Saya sudah biasa ngalami. Jadi gak shock lagi, gak terguncang. Sebaliknya sikap saya benar. Kenapa? Udah biasa. Cukup jelas Bapak Ibu? Sekarang apakah rahasia atau mieo? Menarik sekali. Rahasia itu artinya adalah begini. Di tengah semua musim yang saya alami. Gini, saya bertemu dengan Tuhan punya pengajaran. Ini udah biasa saya alami, saya udah gak shock lagi. Sudah? Saya udah gak terguncang lagi. Bukan misteri untuk saya. Kenapa Paulus berkata, saya udah biasa. Lalu kenapa dia bisa bersikap dengan benar? Karena dia bilang, di dalam semua musim, Tuhan akan mengajar kita sepenuhnya. Kata rahasia atau mieo, itu juga artinya adalah begini. Tuhan akan memberikan instruksi. Jadi dengan kata lain di ayat 12, Paulus lagi bilang, gini loh.
Waktu saya lapar, waktu saya kenyang. Waktu saya kekurangan, waktu saya kelimpahan. Saya nggak shock lagi. Saya nggak terguncang. Ini udah biasa saya hadapi dalam hidup. Lalu karena saya alami, saya memutuskan untuk bersikap dengan benar. Pertanyaannya, kok bisa tetap bersikap benar? Waktu direndahkan, waktu harga diri kita dijatuhkan, waktu kita ngalami tekanan dalam jiwa, waktu kita dicampakkan, waktu kita dianggap tidak penting, waktu kita dideportasi, waktu kita dihina, and so. Pertanyaannya, kok bisa bersikap dengan benar? Ini yang dia bilang, karena ini bukan rahasia. Saya sudah biasa alami. Dalam fakta ini, saya bertemu dengan Tuhan punya pengajaran. Dalam fakta musim ini, saya bertemu dengan Tuhan punya instruksi. Itu yang membuat pada akhirnya Paulus berani bilang, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar, karena dalam beragam musim, Tuhan ngajar. Halo? Tuhan kasih instruksi. Makanya pada waktu saudara dan saya harus berhadapan dengan musim demi musim dalam hidup. Secara khusus, musim kekurangan, musim kelimpahan, musim kelaparan, musim kenyang. Alkitab bilang begini, jangan lewati tanpa pembelajaran. Sebab dalam beragam musim, Tuhan ada di situ dan dia akan ngajar saudara dan saya. Jangan melampaui musim sebagai orang yang kosong. Lampaui semua musim, kejar Tuhan sambil bertanya kepada Tuhan. Pada musim kali ini, instruksi dari Tuhan buat saya apa? Saat ternyata pada waktu musim berhadapan dengan kita berhadapan dengan musim. Lalu saudara belajar karena Tuhan ngajar. Lalu saudara dan saya taat kepada instruksi dari Tuhan. Karena dia kasih instruksi buat kita. Saudara dan saya secara natural akan tahu bagaimana bersikap dengan benar. Amin. Kecuali waktu Tuhan ngajar, kitanya kepala batu. Gak mau dididik, gak mau diajar. Maka sikap kita pasti salah. Kecuali pada saat dia memberikan instruksi kepada saudara dan saya, kitanya tutup mata, tutup telinga. Gak mau dengarkan apa yang kita gak suka untuk dengarkan. Sebab persoalan kita, kenapa manusia paling suka bantah Tuhan? Karena masalah daging yang mendominasi kita. So, kalau Tuhan kasih instruksi, pasti iris daging. Kalau Tuhan kasih pengajaran, pasti iris daging. Persoalannya adalah saudara dan saya mau buka telinga, mau buka mata, mau buka pemikiran kita untuk menerima instruksi dan pengajaran dari Tuhan ke tidak. So kalau kita melakukan hal tersebut, ini yang Alkitab bilang, secara natural, gak usah diajar oleh orang lain. Secara natural, kita akan tahu bagaimana bersikap dengan benar. Garis bawahi, siapapun tahu bagaimana bersikap dengan benar dalam hidupnya mereka. Ingat ini baik, setelah musim kekurangan, saudara dan saya akan berhadapan dengan musim kelimpahan. Siapapun bertemu dengan Tuhan punya pengajaran dan instruksi pada musim-musim seperti kekurangan dan kelaparan. Alkitab jelas bilang mereka rangkul Tuhan punya pengajaran, mereka taat kepada Tuhan punya instruksi. Hal berikutnya akan terjadi dalam hidup mereka adalah satu, mereka pasti akan meningkat. Ngalami peningkatan dalam apa saja. Itu Alkitab bilang. Dua, kapasitas mereka akan direntangkan oleh Tuhan dengan target. Tuhan akan memberikan pemberian-pemberian lebih banyak kepada saudara dan saya untuk memuaskan kita dengan dia punya kebaikan. Halo? Makanya Paulus memulainya yang tadi saya bilang dari awal. Makanya Paulus memulai dengan rangkaian dua kata. Saya tahu, saya lihat, saya alami, saya paham. Dan saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Rahasianya? Waktu Tuhan ngajar saya dengar. Waktu Tuhan kasih instruksi saya taat. Hasilnya ulang karena ini penting. Kita ngalami peningkatan kualitas dalam kehidupan. Kita ngalami perentangan kapasitas. Yang terjadi adalah kalau Tuhan mau kasih apa saja untuk kita, kita punya daya tampung, udah siap. Amin. Pertimbangkan ulang. Serada pada posisi yang di mana sekarang? Kekurangan, apalagi tadi? Kelaparan,
Kalau kekurangan dan kelaparan, ingat ini baik, bersikaplah benar. Kejar Tuhan punya pengajaran, minta Tuhan instruksi. Sekarang mari lihat ayat 13. Baru dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kapan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Dari ayat ini, kapan? Saya bertanya Pak Ibu. Kapan Tuhan kasih kekuatan buat kita? Alkitab bilang, waktu kita di dalam Dia. Berarti Alkitab bilang, musim pasti berganti. Sudah? Dalam semua musim ada pengajaran dan instruksi. Dalam semua musim, jangan tinggal di luar Tuhan. Kalau saudara dan saya tinggal di luar Tuhan, kita enggak dapat pengajaran, kita enggak dapat instruksi, kita enggak dapat kekuatan. Orang harus memilih untuk tinggal di dalam Tuhan. Supaya ayat 13 bilang ini, kamu pun dapat kekuatan. Bukan sekedar pengajaran atau instruksi, kamu dapat kekuatan. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan di dalam Dia, di dalam Kristus? Kata di dalam bahasa Yunani pakai kata even. Even, di dalam. Itu artinya adalah ini. Sebuah keadaan di mana kita memilih untuk membangun hubungan karib dengan Tuhan. Caranya renungkan firman Allah. Kapan? Tiap hari. Ulang. Di dalam event kita memilih membangun hubungan aktif dengan Tuhan. Hubungan karib dengan Tuhan. Caranya renungkan firman. Kapan dikerjakan? Tiap hari. Makanya kenapa Alkitab ajar kita supaya saudara dan saya perlu merenungkan firman Allah tiap hari. Apakah firman? Firman logos. Apakah logos? Logos adalah pikiran Tuhan yang Dia perkatakan kepada saudara dan saya dari firman-Nya. Nah, di dalam Tuhan artinya, saya ulang karena ini penting. Saudara dan saya harus memilih membangun hubungan karib, hubungan aktif dengan Tuhan. Caranya renungkan firman. Kenapa renungkan firman? Karena firman Allah adalah pikiran Allah. Saudara merenungkan Tuhan punya pikiran tiap hari, tambah lama saudara dan saya secara natural akan mengenali siapa Tuhan buat hidupnya kita. Kan sederhana Pak Ibu. Mau kenali orang, cermati cara berpikirnya. Semakin saudara dan saya mencermati cara berpikir seseorang, saudara dan saya akan sangat mengenal itu orang. Sebaliknya Alkitab bilang, renungkan aja Tuhan punya isi berpikir tiap hari. Interaksi aja dengan Tuhan punya isi berpikir tiap-tiap hari. Secara natural saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang mengenal Tuhan. Punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Kapan kita disebut punya hubungan karib? Karena kita mengenal orang dengan siapa kita bangun hubungan. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu karib dengan Tuhan dalam hubungan, kalau kamu terbiasa mengenali Tuhan, punya isi berpikir, di dalam perenungan-perenungan akan firman Allah, maka yang terjadi adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu. Itu di dalam. Apakah di dalam pengertian yang kedua? Di dalam pengertian yang kedua, event itu artinya adalah begini. Saat dimana kita memilih menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang tinggal dalam Tuhan adalah orang yang terbiasa merenungkan firman Allah. Makanya dia tambah lama tambah kenal Tuhan. Itu di dalam Tuhan. Sudah? Hubungannya pasti karib dengan Tuhan. Tapi yang kedua, siapakah orang yang tinggal dalam Tuhan? Sederhana sekali. Orang-orang yang berani memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya berani memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, maka ini yang kemudian fakta yang akan terjadi dalam hidupnya kita. Tuhan ngajar kita dengar. Tuhan kasih instruksi kita taat. Amin. Makanya Paulus kasih rahasianya dia. Kenapa saya bisa bersikap dengan benar?
Jelas, saya ketemu dengan pengajaran, saya dapat instruksi. Kenapa saya bisa hadapi segala sesuatu? Karena ternyata saya memilih tinggal dalam Dia. Karena saya tinggal dalam Dia, ini yang Paulus bilang, Dia memberikan kekuatan kepadaku. Memberikan kekuatan Pak, Ibu. Bahasa Yunani menggunakan kata endinamo. Endinamo itu artinya adalah begini, Tuhan meningkatkan kekuatan di dalam kita. Saudara dan saya tinggal di luar Tuhan, kita akan mengalami yang disebut orang dengan istilah exhausted. Exhausted itu kelelahan yang drain gitu, yang tambah lama lelah, kita kolaps. Exhausted. Yang Alkitab ajar enggak gitu. Kamu dengarkan Tuhan punya pengajaran. Sudah? Kamu taati Tuhan punya instruksi. Kamu kenali saja Tuhan dari firman-Nya. Kamu beranilah memberi diri kepada Tuhan. Dalam beragam musim. Ini yang Tuhan bilang, harga mati Pak Ibu. Kita tidak mungkin exhausted. Saudara dan saya akan menerima yang disebut dengan peningkatan kekuatan. Kemarin mungkin kita cuma bisa pikul beban 1 kilo. Tapi kalau saudara dan saya tinggal dalam Tuhan, ini yang Alkitab bilang, Dia tingkatkan kekuatan di dalam kita. Sehingga kalau saudara tahu berpegang kepada ayat 12 dan ayat 13 dalam hidup saudara, dan saudara lihat aja. Kalau toh proses menjadi lebih berat dari hari yang kemarin, kitanya akan tetap bisa hadapi itu proses. Kenapa coba? Karena Tuhan akan tingkatkan kekuatan di dalam kita. Sehingga enggak mungkin kita tidak bisa menyelesaikan proses sebagai orang-orang menang yang tahu bagaimana bersikap dengan benar. Itu memberikan kekuatan. 2, memberikan kekuatan itu arti yang kedua adalah begini Pak, Ibu. Meningkatkan keberanian. Bapak Ibu, pengecut akan selalu lari dari masalah. Penakut akan berhenti di tengah jalan. Belum bertempur, sudah menyerah kalah. Memberikan kekuatan, ini yang Tuhan bilang. Saya bukan sekedar meningkatkan kekuatan di dalam kamu. Yang saya tingkatkan di dalam kamu adalah keberanian. Berani hadapi apa aja dengan kepala tegak. Karena apa coba? Ada kekuatan yang terus bertambah dari pihak Tuhan. Dia kasih kepada kita. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya tidak dikenal sebagai coward. Tetapi fighter. Bukan pengecut, tapi pejuang. Kenapa coba? Karena kita berani hadapi apa aja dalam hidupnya kita. Karena kita hebat? Bukan. Karena Tuhan meningkatkan kekuatan dan keberanian dalam kita. Akibat kita tinggal di dalam Dia. Akibat kita dengarkan Dia punya pengajaran. Akibat kita taat kepada Dia punya instruksi di dalam firman-Nya. Makanya tambah lama orang yang tinggal dalam Tuhan, tambah lama harusnya dikenal, tambah kuat. Tambah lama orang yang tinggal dalam Tuhan harusnya dikenal, tambah berani Pak Ibu. Berani aja. Saudara masih ingat Daud dan Goliat? Alkitab mencatat Pak Ibu, pada saat Goliat tampil, seluruh pahlawan perangnya Israel bersembunyi. Masih ingat tak? Lalu tiba-tiba ada anak kemarin sore, Daud namanya. Kenapa saya bilang anak kemarin sore? Karena begini Pak Ibu, dia terbiasa menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor saja. Daud tidak pernah turun ke medan pertempuran. Tidak pernah. Nah waktu dia tampil di dekat area wilayah pertempuran. Dan dia melihat bahwa waktu Goliat tampil, seluruh tentara Israel bersembunyi. Pahlawan tentara Israel bersembunyi. Lalu kemudian dia mendengarkan Goliat menghujat Tuhan. Merendahkan orang-orang Israel hari itu. Coba. Masih ingat kalimat apa yang Daud ucapkan hari itu? Siapa ini laki-laki bersunat? Yang berani sekali menista nama Tuhan. Coba. Berani sekali ini orang.
Untuk memudahkan saudara punya imajinasi. Tinggi Daud tuh kira-kira kayak saya Bapak Ibu. Para ahli meneliti tinggi Daud kira-kira 152 sampai 155 cm. Jadi kalau saudara punya tinggi 156, percayalah saudara lebih tinggi dari Daud. 152 sampai 155. Ya kalau saudara mau lihat model-model kayak saya saja. Waktu saya lepas hak. Ini tampak tinggi karena dibantu oleh hak. Somehow. Sudah? Tingginya Goliat, para ahli memprediksi minimal 3 meter. Minimal. Berarti hari itu Daud lagi berhadapan dengan orang yang 2 kali lebih tinggi dari dia dan sangat besar. Tapi dia berani keluarkan kalimat. Kamu pikir kamu siapa orang yang tidak bersunat? Berani sekali kamu menista Tuhan Allah Israel. Lalu dia adalah orang laki-laki yang pipinya masih kemerah-merahan, yang menyodorkan diri untuk masuk ke medan pertempuran. Makanya semua pahlawan perang Israel, tentara-tentara, seraja-rajanya Saul, bagaimana? Mentertawakan Daud. Cuma gembala masuk ke medan pertempuran, tidak masuk akal. Tapi Daud menyodorkan diri. Sehingga pada akhirnya Daud berhadapan dengan Goliat, pakai ketupel, Tuhan yang membuat Goliat jatuh, runtuh, selesai. Pertanyaannya, kenapa ini laki-laki anak kemarin sore bisa berani sekali berhadapan dengan pahlawan perangnya orang Filistin? Ini yang Alkitab bilang. Selama kamu tinggal dalam Tuhan, kamu bergaul karib dengan Tuhan. Kamu berani menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan meningkatkan keberanian di dalam Daud. Sekarang dengarkan ini baik Pak, Ibu. Dengarkan baik. Pilihlah tinggal dalam Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa keluarkan kalimat ini. Yang ini pun saya bisa hadapi. Kenapa? Ada keberanian yang ditingkatkan dalam kita. Ada kekuatan yang ditingkatkan dalam kita. Yang terakhir, memberikan kekuatan endinamo adalah begini. Ini menarik sekali. Meningkatkan keras kepala di dalam kita. Keras kepala. Ini bukan keras kepala untuk tentang Tuhan. Keras kepala yang Tuhan taruh pada kita, itu untuk kita begini. Apapun yang menghalangi, kita akan terobos. Itu endinamo. Batasan-batasan dalam hidupnya kita, kalau kita di dalam Tuhan, dia kasih endinamo dalam kita, dia meningkatkan kekuatan dalam kita. 2, dia meningkatkan keberanian dalam kita. 3, dia meningkatkan keras kepala di dalam kita. Apa itu? Kekuatan untuk berani menerobos gitu loh. Kekuatan untuk berkata enggak, yang ini pun saya pasti bisa. Jadi terobos aja, ngapain berhenti? Jalan aja, ngapain keluar dari jalur? Tetap jalan. Ada penghalang, hajar. Itu endinamo. Sudah? Nah yang paling akhir. Tinggal dalam Tuhan, dia kasih kekuatan, baru Paulus bilang. Makanya segala perkara saya bisa tanggung. Ku tanggung di situ. Isyo itu artinya adalah ini. Saya punya kekuatan untuk mengatasi apa aja. Atasi apa aja. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, please don't underestimate yourself. Jangan rendahkan diri sendiri sambil berkata, saya gak kuat. Alkitab bilang, kamu dikasih oleh Tuhan kekuatan supaya kamu bisa mengatasi apa aja. Kutanggung. 2, kutanggung itu artinya adalah begini. Kamu akan punya, orang Surabaya bilang begini. Menter, saudara tahu gak menter? Menter itu, iya, kebal, ditahan banting, dihajar angin, hujan, badai, petir, apalagi dihajar apa aja. Kutanggung itu artinya adalah ini, saya menter. Saya punya daya tahan yang solid. Apa coba yang gak bisa saya hadapi? Itu isu kutanggung. Terakhir, beneran ini terakhir. Kutanggung atau isu itu artinya adalah ini, menang. Jadi sebenarnya Paulus lagi bilang, untuk menjadi orang yang terbiasa menang,
Itu terbiasa menang itu artinya orang yang lebih daripada pemenang. Pemenang itu bisa cuma satu kali menang. Orang yang terbiasa menang itu orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa bisa terbiasa menang? Paulus tuh cuma bilang begini, saya tahu bagaimana bersikap dengan benar. Karena saya dengarkan Tuhan punya pengajaran. Saya taati Tuhan punya instruksi. Saya memilih untuk mengenali Tuhan dari firman-Nya. Saya memilih untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Makanya Dia kasih kelimpahan, Dia kasih kenyang, Dia kasih peningkatan kekuatan, peningkatan keberanian, peningkatan keras kepala supaya kita berani terobos apa saja, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang, oh udah ada masalah baru, nggak apa-apa, yang ini saya pasti bisa atasi. Lalu daya tahan solid, lalu terbiasa menang. Amin. Di awal bulan Juli ini, mari mulai hidup dengan prinsip yang benar. Supaya dalam cerita hari-hari saudara dan saya ke depan, kita akan dikenal sebagai orang-orang yang ini pun akan lewat dengan posisi sayanya yang menang. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Kami berdoa, biarlah seluruh kebenaran ini termeterai solid dalam pemahaman kami, dalam pertimbangan kami. Ajar kami tiap waktu, tiap saat. Kasih instruksi bagi kami supaya kami berlatih untuk taat. Perkenalkan dirimu untuk kami dari firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Supaya pada akhirnya kami tahu bagaimana bersikap benar. Kami mengalami peningkatan kekuatan, keberanian, bahkan keras kepala, kekuatan untuk menerobos. Sehingga setelah musim berganti, kami bisa dikenal oleh orang lain. Sebagai manusia yang terbiasa mampu mengatasi apa saja. Manusia yang daya tahannya solid, tahan banting. Dan manusia yang terbiasa memenangkan apa saja pertempuran dalam hidup. Waktu kami memilih berpegang pada firman Allah dan taat, berkati kami dengan cara yang ajaib. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.